Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hans di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini guys kita kembali akan bahas soal Bitcoin dan kira-kira apa yang sedang terjadi sekarang di Bitcoin setelah kemarin kita ngelihat Bitcoin dilepas roketnya gitu ya dan menuju ke angkasa, dan hari ini kita udah berada lagi di angka 47.000 setelah baru beberapa hari yang lalu kita di ambang-ambang 40.000 gitu ya. Jadi kita udah naik 7.000 dari 2 hari yang lalu, itu wow banget gitu kan. Dan kalian yang holder harusnya ini menjadi weekend yang cukup menyenangkan, kalian kembali ngelihat aset kalian kembali naik gitu ya. Oke, nanti juga pasti akan ada berita beserta data yang pengen saya share untuk kalian yang cukup penting untuk kalian tahu. So, stay tune terus sampai akhir video dan kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap kripto itu di angka 2,09 triliun dolar atau naik sekitar 9%. Gila, udah berapa lama kita nggak ngeliat kenaikan sebanyak ini ya, 9% dalam satu hari. Kemudian Bitcoin sendiri di 47.704 dolar, naik 9%, Ethereum hampir 10%, 3.291, Cardano 2,2 dolar, Binance 417 dolar, naik 8%, XRP 1,02 dolar, naik 8%, Solana 158 dolar, naik 13%, Polkadot 12,88%, naiknya ke 32 dolar, kemudian Dogecoin 0,21 dolar, Uniswap naik 7% juga ke 26,04. Kemudian Terra hari ini ya ketinggalan sedikit lah ya, naik 1%. So, saya hari ini mau bahas dulu sebenarnya apa sih yang menyebabkan kemarin itu kira-kira ngepamnya itu karena apa gitu kan. Kayak pertama, berbagai sentimen positif yang kemarin sudah datang, soal misalnya kakek Powell yang bilang nggak akan nge-ban Bitcoin, ya kan. Kemudian ada adopsi dari berbagai daerah, kemudian adopsi dari Verifone, adopsi di mana-mana lah istilahnya seperti itu. Jadi belakangan kita banyak sekali melihat sentimen-sentimen positif, dan juga dibantu oleh ketika kemarin kita breakout di sini guys. Oke. Itu terjadi short squeeze kurang lebih lah ya, dan terbukti dengan adanya data ini bahwa dalam 24 jam terakhir ada sekitar 71.000 traders terlikuidasi. Oke, kalau teman-teman yang nonton live saya semalam harusnya udah tahu lah ya datanya kurang lebih seperti apa. Dan hari ini bertambah lagi 71.000 traders. Mudah-mudahan kalian tidak termasuk salah satunya ya, karena kemarin di kolom komentar itu ketika saya live ada yang bilang dia terlikuidasi karena dia anggapannya akan ngedam lagi, dia short gitu kan. Namun bukan di situ permasalahannya menurut saya, tetapi permasalahannya adalah pastinya dia tidak memakai stop loss. Dan dia terlalu overconfidence dengan analisanya, kemudian nggak taruh stop loss, asal short. Nah, jadilah termasuk dengan yang salah satu di sini 71.312. Jadi sekali lagi guys, mau apapun analisanya, kalau kalian tidak mempunyai planning atau money management yang benar, akan percuma gitu ya. Dan terlihat di sini, kalau kita jumlahkan semua exchange yang ada, maka total likuidasinya itu dalam 24 jam terakhir, itu ada sekitar 488 juta dolar. Oke. Tidak cuma short ya yang terlikuidasi, orang yang long juga kena gitu. Jadi yang short kena, yang long juga kena. Shortnya tapi lebih banyak, 67,68%, di angka sekitar 330 juta dolar. Bayangin, itu yang menyebabkan kita kemarin ngelihat ada pergerakan yang sedikit lebih cepat gitu, itu karena terjadi short squeeze ya. Dan jumlahnya lumayan, 488 juta dolar. Kemudian kalau kita update hari ini di Crypto Fear and Greed Index, kita hari ini udah di angka netral lagi. Nah, ini menunjukkan juga seberapa volatilnya market kripto belakangan gitu ya. Karena baru kemarin, bahkan saya pernah lihat kalau tidak salah kemarin lusa atau apa ya, itu kita pernah sampai malah extreme fear di angka 20. Kemarin udah di fear 27 dan hari ini udah masuk lagi ke netral. Bayangin, last week itu masih fear 28, sempat sampai ke extreme fear. Sekarang kita udah netral lagi. Last month, coba teman-teman perhatikan di sini, itu 74 bulan lalu, masih di angka greed gitu ya.
great fear, kemudian sekarang netral. Jadi itu menunjukkan bahwa sebulan terakhir kita itu melihat volatilitas yang cukup tinggi. Walaupun beberapa hari kemarin kita ya cukup sideways lah gitu ya. Namun hari ini 1-2 hari yang lalu kita udah ngelihat volatilitas kembali. Dan ya teman-teman juga perlu tahu ya gitu ya, bahwa sampai sekarang gitu per tahun ini teman-teman bisa lihat Bitcoin adalah best performing asset class of 2021. Jadi ini istilahnya adalah ya investasi yang menghasilkan paling banyak lah gitu ya, returnnya paling besar jika dibandingkan dengan komoditi, US microcap, kemudian ya banyak banget di sini kan listnya. Dan Bitcoin adalah yang mempunyai return paling tinggi sebesar 49,1%. Bayangin, dalam keadaan kita terkoreksi saja, Bitcoin itu masih menjadi aset kelas yang menghasilkan paling banyak. Ya, jadi bersyukurlah kalian yang sudah tahu kripto dan sudah invest di dalamnya, karena kita berada di dalam salah satu aset kelas terbaik sekarang gitu. Secara data ya guys. Dan selama 1 dekade terakhir pun Bitcoin merupakan salah satu aset kelas yang menghasilkan return paling besar gitu. Jadi tidak cuma tahun ini, 10 tahun terakhir, 1 dekade terakhir, kalau misalnya kalian hold, ya nggak ada yang lebih baik lagi daripada Bitcoin secara return ya. Walaupun ya ada cycle-nya, kadang bull, kadang bear gitu kan. Tapi kalau kalian hanya hold saja, itu kalian akan cuannya ampun-ampunan gitu. Oke. So, itu adalah beberapa data dan berita yang pengen saya share untuk kalian hari ini. Nah, kalau secara technical analysis, teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa kita sekarang udah berada lagi di angka 47.700-an setelah tadi hampir menyentuh 48.500 ya guys. Dan ini adalah kenaikan sebesar, coba kita hitung ya berapa, 21%. Jadi dalam 2 hari saja ini kita low itu ada di tanggal 22 September. Seminggu lah ya. Semingguan kita udah naik lagi dari 40.000 itu langsung ke 47.000 lagi. Jadi itu bisa menunjukkan ke kalian seberapa cepat Bitcoin itu bisa bergerak gitu ya. Dan sayangnya ketika kita breakout di sini, itu kita tidak dikasih semacam retest ataupun konsolidasi di sini, tetapi langsung dibawa terbang naik ke atas. Jadi itu menyebabkan kemungkinan trader yang konservatif itu nggak keburu untuk masuk gitu ya, karena tidak ada dikasih setup di sini. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kita sebenarnya tertahan di Fibo 618 sekarang gitu ya. Jadi mungkin make sense kita sekarang akan membuat semacam konsolidasi, maybe sideways sebentar, baru melanjutkan kenaikan. Karena mungkin di sini akan ada orang untuk take profit lah istilahnya ya. Karena mereka mungkin ngelihat, oh ini kita udah di golden pocket, udah di 0,618, maybe bisa start untuk profit taking sebagian, sisanya di hold gitu kan. Jadi itu merupakan hal yang wajar menurut saya. Kemudian positifnya adalah kita sekarang berada di atas angka 47.000 yang sebelumnya merupakan area yang sangat signifikan. Teman-teman bisa lihat di sini berkali-kali kita menjadikan area ini sebagai area support, resistance, support. Kemudian di sini sedikit resistance, di sini resistance, di sini resistance. Jadi 47.000 ini adalah area yang sangat signifikan gitu. Dan kalau misalnya kita udah di atas area ini, ya bisa jadi kita expect kemungkinan 47 sampai 46.500 ini akan dijadikan sebagai area support pertama yang paling dekat gitu ya. Nah, yang pengen saya tunggu sekarang apa gitu? Karena kan di sini kita nggak dikasih setup nih, nggak ada retestnya, kemudian nggak ada konsolidasi. Nah, untuk membuat saya lebih yakin bahwa ini rally-nya adalah bukan semacam manipulasi, saya pengen ngelihat ada semacam konsolidasi di sini. Nah, seperti ini modelnya guys. Kita breakout, kita konsolidasi sebentar, kemudian kita breakout lagi, kita konsolidasi sebentar. Nah, ketika modelnya seperti ini ada, nah kita baru mungkin akan cari setup untuk masuk gitu ya. Karena kalau misalnya ini terjadi, maka sedikit banyak kita mempunyai gambaran bahwa oh, ternyata market udah mampu menerima harga segini gitu. Baik buyer maupun seller itu udah setuju bahwa harga segini adalah merupakan harga yang cukup wajar untuk Bitcoin. Sama juga di sini gitu ya. Jadi kita jangan kejar ketika sedang pump keras seperti ini guys. Nah, ini kan nge-pump keras nih kan, sama dengan yang terjadi sekarang. Namun
Ada saatnya pasti nanti kita akan ngeliat semacam konsolidasi sebentar sebelum kita melanjutkan kenaikan ke atas. Jadi teman-teman nggak usah takut ketinggalan gitu ya. Nanti pasti akan ada saatnya kita konsolidasi sebentar sebelum melanjutkan lagi pergerakannya gitu. Daripada teman-teman masuk sekarang, aduh jauh banget ya. Nah, jadi yang kita pengen tunggu di sini adalah semacam konsolidasi sebentar di sini. Nah, kalau misalnya ini yang terjadi, maka kita akan expect akan ada penguatan lagi ke sekitaran 50.000 dolar. Nah, kemarin kalau teman-teman yang ada nonton live stream saya juga pastinya tahu saya bicarain soal angka 50.000 ini yang merupakan final boss-nya, atau kalau misalnya kita main game adventure ini adalah stage terakhirnya gitu ya. Sebagai penentuan apakah kita akan melanjutkan bull run ataukah kita akan kembali reject gitu. Nah, ini ada final boss-nya di sini. Oke. Jadi kenapa angka 50.000 itu sangat penting gitu. Pertama, angka 50.000 itu adalah angka psikologi gitu ya, yang kemungkinan akan menjadi semacam area resistance. Bisa kita lihat berkali-kali kita juga menjadikan area 50.000 ini sebagai area pantulan di sini. Ya kan? Kedua, ini adalah area di mana kita akan menyentuh lagi atau retest lagi trend line yang terbentuk di sini. Ini adalah titik temunya di sini pertama, kedua, dan kalau kita nyampe lagi ke angka 50.000, maka kita akan ketemu lagi dengan trend line yang sudah terbentuk di sini. Nah, ini akan menjadi sangat penting dan krusial untuk kita break gitu ya. Kemudian kita harus konsolidasi di atas. Nah, kalau dari itu kita baru bisa start untuk kembali mungkin akan nyentuh lagi ke area all time high di sini. So, overall teman-teman kalau misalnya yang belum masuk, jangan sampai terjebak FOMO. Ingat sekali lagi, namanya chart itu nggak mungkin terus-terusan naik. Nanti akan ada kalanya kita koreksi sebentar, baru kita melanjutkan kenaikan. So, teman-teman tidak perlu FOMO. Tunggu saja dulu sampai ada pattern lebih jelas gitu ya, baru kita ikutan masuk. Oke. Ya, itu aja sih untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan ya, jangan lupa bantuan like dan share-nya guys. Terima kasih udah bantu like. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.